Kalau rumor terbaru ini benar, Resident Evil Veronica Remake bakal mengalami perubahan besar yang sudah lama diinginkan para fans. Salah satunya adalah penggunaan sudut pandang third person seperti Resident Evil 2 Remake dan Resident Evil 4 Remake. Pertanyaannya, apakah ini akan membuat Code Veronica menjadi remake terbaik dari seri klasik Resident Evil? Mari kita bahas. Halo guys, welcome back again to my channel bersama orang ED Gaming. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Resident Evil Veronica Remake yang kembali ramai diperbincangkan di komunitas Resident Evil. Beberapa laporan dan rumor terbaru mengindikasikan bahwa Capcom kemungkinan akan mengadopsi kamera third person over the shoulder, mengikuti formula sukses remake Resident Evil model yang selama ini mendapatkan banyak pujian dari para pemain. Tentu cukup banyak spekulasi berseliweran bagaimana game ini akan dieksekusi nantinya oleh Capcom. Terutama, apakah Resident Evil Veronica akan menganut jalur yang sama seperti beberapa judul sebelumnya yang hadir dalam sudut pandang first person juga? Baiklah, meskipun teaser pengumuman Resident Evil Veronica kemarin hadir dalam mode first person, ternyata ada kabar yang sangat mengejutkan yang berasal dari produsernya, yaitu Yoshiaki Hirabayashi, yang mengonfirmasi kepada IGN bahwa game ini akan hadir dalam sudut pandang third person. Karena teaser tersebut menceritakan kisah dari perspektif yang berbeda, dan Resident Evil Requiem tahun ini menggunakan sistem pengergantian antara first person dan third person, sebagian pemain mungkin mengira Veronica akan mengikuti pendekatan serupa. Jadi, mungkin saja bagian cerita Claire dan Chris akan dimainkan dengan gaya yang berbeda. Mengingat Code Veronica versi original merupakan salah satu seri Resident Evil yang cukup berfokus pada action dan memperkenalkan fitur dual SMG serta kemampuan menargetkan musuh dalam waktu bersamaan. Sayangnya, sang produser tidak bisa memberikan detail lebih jauh mengenai mekanisme di dalam gamenya. Yang terpenting dari semua ini, meskipun baru merilis teaser perdana, nyatanya Resident Evil Veronica sendiri sudah berhasil menggait banyak peminat. Capcom mengumumkan bahwa game ini sudah mencapai 1 juta wishlist hanya dalam 1 minggu setelah dia diumumkan di Summer Game Fest. Wow, sungguh fantastis ya, mencapai 1 juta wishlist dalam waktu 1 minggu saja. Bagi yang belum tahu, Resident Evil Veronica versi original yang dirilis pada tahun 2000 masih menggunakan sistem kamera klasik dengan sudut pandang tetap atau fixed camera. Di zamannya, sistem ini memang sangat populer dan menjadi ciri khas Resident Evil. Namun, untuk standar game modern saat ini, banyak pemain yang lebih menyukai kamera third person karena menawarkan kontrol karakter yang lebih responsif, aksi yang lebih intens, eksplorasi yang lebih nyaman, dan pengalaman horor yang lebih imersif. Kita sudah melihat bagaimana Resident Evil 2 Remake berhasil mengubah pengalaman klasik menjadi lebih modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Potensi gameplaynya yang akan lebih menarik jika benar menggunakan third person. Banyak area ikonik di Code Veronica berpotensi menjadi jauh lebih menyeramkan. Bayangkan saat menjelajahi Rocksport Island dengan visual generasi terbaru, koridor gelap, laboratorium rahasia, dan kemunculan musuh yang tak terduga bisa terasa lebih menegangkan dibandingkan versi original. Belum lagi pertarungan melawan berbagai boss yang kemungkinan akan mendapatkan desain ulang secara besar-besaran. Dengan RE Engine milik Capcom, atmosfer horor dan detail lingkungan bisa tampil jauh lebih realistis. Salah satu alasan utama fans menantikan remake ini tentu karena karakter-karakter legendarisnya. Claire Redfield dipastikan akan menjadi pusat cerita seperti versi original. Selain itu,
ada Chris Redfield yang memiliki peran penting dalam alur cerita. Dan tentu saja, sosok villain eksentrik Alfred Ashford serta Alexia Ashford yang menjadi salah satu antagonis paling ikonik dalam sejarah Resident Evil. Banyak penggemar penasaran bagaimana Capcom akan mendesain ulang karakter-karakter tersebut menggunakan teknologi modern. Bang, apakah karakter Steve bakalan muncul juga di versi remake-nya? Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu karakter yang paling ditunggu-tunggu konfirmasinya tentu saja si Steve Burnside. Meskipun Capcom belum memperlihatkannya dalam trailer, sinopsis resmi game sudah mengonfirmasi bahwa Steve tetap hadir dan akan menemani Claire selama petualangan di Roxford Island. Pertanyaannya, apakah Capcom akan berhasil mengubah Steve menjadi karakter yang lebih disukai fans? Mengingat di versi original, Steve merupakan salah satu karakter yang paling sering menuai kritik dari komunitas Resident Evil. Oke, jika kalian punya pemikiran yang sama seperti gua, dan kenapa fans tetap menantikan Steve di remake, walaupun si Steve Burnside memang menjadi salah satu karakter yang paling kontroversial dalam sejarah Resident Evil, banyak fans juga mengkritik akting suara dan kepribadiannya di versi original. Namun, di balik itu semua, Steve sebenarnya memiliki latar belakang yang tragis dan penuh trauma. Karena itulah, banyak pemain berharap remake nanti bisa mengembangkan karakternya jauh lebih baik, seperti yang dilakukan Capcom terhadap Ashley di Resident Evil 4 Remake. Berikut beberapa alasan mengapa Steve Burnside menjadi kontroversial di dalam game Resident Evil Veronica. 1. Akting suara yang kurang meyakinkan. Steve terdengar kaku dan berlebihan dalam beberapa adegan emosional. Yang kedua, kepribadian yang dianggap menyebalkan. Dia digambarkan sebagai remaja yang impulsif, egois, dan sering bertindak tanpa berpikir panjang. Banyak pemain merasa sikapnya terlalu kanak-kanakan, terutama ketika berinteraksi dengan Claire Redfield. Hubungan romantis yang terasa terburu-buru antara Steve dan Claire. Hubungan mereka terasa kurang mendalam sehingga momen-momen emosional di akhir cerita tidak memberikan dampak yang maksimal bagi semua pemain. Yang keempat, potensi karakter yang kurang tergarap. Sebenarnya banyak fans justru melihat Steve sebagai karakter yang sebenarnya punya latar belakang menarik. Karena ayahnya dalam cutscene diceritakan terlibat dalam aktivitas ilegal Umbrella. Ia kehilangan ibunya, ia dipenjara bersama ayahnya, hidupnya dipenuhi trauma sejak usia muda. Namun beberapa pemain merasa game original tidak memberikan cukup waktu untuk mengeksplorasi sisi tersebut secara mendalam. Karena itu, salah satu harapan terbesar fans terhadap Resident Evil Veronica Remake adalah melihat Steve menjadi karakter yang lebih matang, lebih emosional, dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Claire Redfield. So, apakah remake ini benar-benar sedang dikerjakan? Sampai saat ini, Capcom masih belum memberikan pengumuman resmi mengenai Resident Evil Code Veronica Remake. Namun, nama game ini terus muncul dalam berbagai rumor, bocoran industri, hingga permintaan komunitas yang semakin besar setiap tahunnya. Bahkan, banyak fans menganggap Code Veronica lebih layak mendapatkan remake dibandingkan beberapa seri Resident Evil lainnya karena perannya yang sangat penting dalam timeline utama. Jika rumor third person ini benar, maka Resident Evil Veronica Remake berpotensi menjadi salah satu remake Resident Evil paling ambisius yang pernah dibuat Capcom. Perubahan kamera modern, visual RE engine, serta kembalinya karakter-karakter ikonik bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik bagi penggemar lama maupun pemain baru. Tapi sekali lagi, semua ini masih sebatas rumor dan kita masih harus menunggu konfirmasi resmi dari Capcom. Jadi, menurut kalian, apakah Resident Evil Code Veronica memang lebih cocok menggunakan sudut pandang third person? Atau kalian justru ingin Capcom mempertahankan kamera klasik seperti versi original? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia gaming, terutama Resident Evil. Edi Gaming pamit terlebih dahulu. Salam gamer dan sampai jumpa. Got a demon
What am I? It's time for me to